Pada video kali ini saya sedikit akan membahas tentang 6 yang diwajibkan untuk mengqadha puasa. Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan hidayah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Namun ada di antara kita yang karena suatu hal tidak dapat menjalankan puasa secara penuh dan karenanya diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain. Lalu, siapakah yang diwajibkan untuk mengqadha puasa? Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit tidak mampu menjalankan puasa, tetapi masih memiliki harapan untuk sembuh. Diperbolehkan meninggalkan puasa dan wajib mengqadhanya setelah sehat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Namun jika penyakitnya bersifat kronis dan tidak ada harapan sembuh, maka ia tidak diwajibkan mengqadha, tetapi cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Yang kedua, musafir atau orang yang bepergian jauh. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan merasa berat untuk berpuasa diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun, ia wajib menggantinya di hari lain sesuai jumlah yang ditinggalkan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meringankan separuh salat bagi musafir dan telah menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Namun, jika seorang musafir tetap ingin berpuasa dan mampu melakukannya tanpa membahayakan dirinya, maka puasanya tetap sah. Yang ketiga, wanita haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau dalam masa nifas diharamkan untuk berpuasa. Namun, mereka diwajibkan untuk mengqadha puasanya setelah masa haid dan nifas selesai. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kami dahulu mengalami haid, lalu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jika seorang wanita hamil atau menyusui khawatir terhadap dirinya sendiri, maka ia wajib mengqadha puasa. Namun, jika ia khawatir terhadap bayinya, maka selain mengqadha, ia juga harus membayar fidyah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh salat bagi musafir dan telah menggugurkan kewajiban puasa bagi musafir.
wanita hamil, dan wanita menyusui. Yang kelima, orang yang pingsan atau tidak sadar. Orang yang pingsan sepanjang hari di bulan Ramadan dan tidak sempat berniat puasa sejak malam harinya, maka ia wajib mengqadha puasanya. Namun, jika ia hanya pingsan sebagian waktu, puasanya tetap sah. Para ulama menjelaskan bahwa jika seseorang kehilangan kesadaran sepanjang hari tanpa berniat sejak malam hari, maka puasanya tidak sah dan harus diganti di hari lain. Yang keenam, orang yang lupa niat atau sengaja membatalkan puasa. Niat merupakan perkara hati, dan niat merupakan salah satu rukun puasa. Jika seseorang lupa berniat puasa Ramadan di malam harinya, maka puasanya tidak sah dan harus diganti. Selain itu, jika seseorang sengaja membatalkan puasanya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka ia berdosa dan wajib mengqadha puasanya setelah Ramadan. Namun, bagi orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka ia tidak hanya wajib mengqadha, tetapi juga dikenai kafarat ataupun denda berupa memerdekakan budak, atau jika tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau jika masih tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Bagaimana cara mengqadha puasa? Bagi mereka yang diwajibkan mengqadha puasa, hendaknya menggantinya sebelum datangnya bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadan, hendaknya ia menggantinya sebelum datang Ramadan berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun cara mengqadha puasa, ya sama seperti puasa Ramadan, yaitu dengan berniat di malam hari dan menjalankan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ya, mengqadha puasa adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita segera mengganti puasa yang tertinggal sebelum datangnya Ramadan berikutnya, agar tidak menumpuk dan menjadi beban di kemudian hari. Selain itu, kita juga harus selalu menjaga niat dan keikhlasan dalam beribadah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah serta mengganti puasa yang belum tertunaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa. Wallahu a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.